Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rafi dari kelas 10-4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rumus-rumus Excel. Nah, kita lanjut aja langsung ke tabelnya. Di sini saya ada tabel penjualan disket, toko disket Indo bulan Januari sampai April tahun 2000. Di sini ada nomor, merek disket, Januari, ada bulan-bulannya, dan total. Di sini kita menghitung total, jumlah rata-rata nilai terendah, nilai tertinggi, dan jumlah data. Yang pertama harus kita cari itu total. Total itu sama aja dengan menjumlahkan. Jadi rumus menjumlahkan itu sama dengan sum. Nah, sum. Kemudian dalam kurung kita drag dari yang Januari sampai April. Soalnya ini horizontal. Kita tarik, set. Nah, habis itu kita enter. Nah, jadi 118. Biar cepat, kita langsung ke bawahin aja. Sip. Nah, total sudah selesai untuk sum. Kemudian kita lanjut ke bagian jumlah. Nah, karena di sini kita kasih salah. Kita kasih tanda ini aja. Soalnya nggak ada. Nah, kita rapihin dulu. Sip. Langsung ke bulan Januari. Di sini jumlah itu sama aja kayak sum. Jadi kita ulang cuman secara vertikal. Jadi kita tulis sum dalam kurung sama caranya kita drag seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah mendapatkannya, kita drag ke kanan sekarang. Sama yang bagian total juga ya kita jumlah. Set. Nah, sudah selesai. Kemudian kita rata-rata. Apa rumus rata-rata? Rumus rata-rata itu average. Rata-rata dalam bahasa Inggris. Jadi kita tulis average. Salah. Sama dengan average. Nah, kita tarik dari Januari sampai ke bawah. Set. Hop. Hasilnya 28,83333. Kita drag aja sama kayak yang tadi. Sampai ke total. Oh enggak, never mind. Oke. Nah, kemudian untuk nilai terendah, rumus dari nilai terendah itu min. Jadi kita tulis min dalam kurung drag dari Januari sampai bawah lagi. Seperti itu. Oh ya maaf. Nah, oke. Jadi nilai terendah dari bulan Januari adalah 15. Dan kita drag juga sampai ke samping. Set. Nah, nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu kebalikan dari min, yaitu max. Nah, kita max dalam kurung, sama aja kita drag kayak tadi. Nah, enter, dapat 50. Drag ke samping, dapat semuanya. Nah, jumlah data itu berbeda dengan jumlah dan total. Jumlah data kita menggunakan rumus count. Nah, dari count ini sama aja kita caranya. Kita drag sampai Zenon, kemudian kita enter. Hasilnya 6. Nah, untuk bagian di sini saya juga bingung ngisinya apa. Jadi saya ngisinya sama aja rata-rata dari horizontal. Jadi kita ini aja. Sama dengan average. Average scroll tarik. Nah, terus di sini nilai terendah min 15. Kemudian ada max. Kita drag lagi 50. Kemudian ada count. Kita drag lagi. Oke teman-teman, udah jadi semuanya untuk rumusnya. Jadi total adalah sum, jumlah sum, rata-rata average, nilai terendah min, nilai tertinggi max, dan jumlah data adalah count. Oke teman-teman, kita lanjut ke sheet kedua. Sampai bertemu di sana. Oke teman-teman, balik ke slide kedua yaitu upah. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari lama kerja, upah per jam, dan upah per harian. Di sini ada tabel mengenai daftar upah harian tenaga honorer. Oke, langsung aja kita irit waktu, guys. Nah, gimana caranya kita tahu lama kerja? Gampang, rumusnya itu adalah jadi di sini rumusnya jangan keliru ya, guys. Cara ngitung lama kerja dari karyawan itu jam keluar dikurang jam masuk. Nah, hasil dari jam keluar dan jam masuk itu ditambah sama jam istirahat dikurang jam masuk pertama. Nah, jadi cara penulisan rumusnya tuh sama dengan dalam kurung E6 dikurang D6 tutup kurung ditambah, ingat guys, ditambah, jangan sampai keliru ya. Tutup kurung C6 dikurang sama jam masuk pertama. Nah, kita tutup kurung. Hasilnya jadi segini, biar cepat kita drag ke bawah. Nah, gimana caranya hitung upah per jam? Di sini udah ada rumusnya, saya tulis. Kita copy paste dulu, guys.
Nah, jadi upah per jam ini penulisannya pakai dolar karena kita menghitung tentang currency, kuantitas. Enggak juga sih. Ya udah, lanjut. Karena di sini udah ada tarif upah per jamnya yaitu 3.300 dan tarif upah per hariannya yaitu 30.000. Di sini kita akan menghitung dengan rumus dolar C dolar 3 dikali sama lama kerja. Nah, C3 ini kita pakaiin dolar di sebelum huruf sebelumnya karena kita ngitung tentang currency. Nah, jadi cara penulisannya, nah di sini kan kita C3 itu tarif upah per jam nih. Jadi kita tulis dolar C dolar 3 dikali F6 yaitu lama kerja dari Vita. Nah, sekarang kita coba jumlahin ya, guys. Hop, bisa nggak ya? Hop. Oke, bisa. Hasilnya upah per jam itu 1.100. Nah, sekarang kita drag ke bawah biar sama. Nah, hasilnya 800. Sedangkan upah harian caranya sama, yaitu kita nulis rumus yang tadi sama. Cuman C3-nya kita ganti C4, soalnya dia kan berubah jadi upah harian, yaitu 30.000. Nah, jadi hasilnya sekian. Sebentar, C1. Cara gantinya itu kita ganti ke pencet Ctrl1, habis itu custom, cari yang namanya HMMSS. Kita pencet, oke. Nah, sorry, currency. Ini berarti currency IDR. Nah, sorry. Currency. Kita cari rupiah Indonesia. RP Indonesia. Oke, ketemu. Ambil yang paling bawah, pencet oke. Nah, jadi upah per hariannya itu 30.000, guys. Karena jam yang dikerjakan oleh Vita itu cuma 8 jam. Nah, sekarang kita drag ke bawah. Nah, selesai. Jadi gitu guys caranya. Cara ngitung lama kerja, upah per jam, dan upah harian. Oke guys, kita lanjut ke bagian sewa. See you guys there. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi ke sewa. Bagian sewa kita sekarang. Nah, gimana cara ngitung total biaya sewa, uang muka, dan sisa pembayaran? Nah, pertama kita punya sel tarif sewa per bulan yaitu 125.000 dan persenan uang muka yaitu 45%. Di sini ada beberapa nama penyewa, kemudian ada lama sewa dari per tahun. Nah, jadi cara menghitung total biaya sewa itu mudah. Gimana caranya? Nah, rumusnya itu sama, kita gunakan sama dengan. Nah, sama dengan dari yang lama sewa tahun penyewanya, kita pencet B4. Kemudian kita ingat kali. Kemudian karena kita harus mengkalikan dengan tarif sewa per bulan, kita harus gunakan dolar. Dolar berapa? B dolar 1. Nah, kemudian kita kali lagi 12 karena itu per bulan. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Hasilnya 12 juta. Nah, kita drag ke bawah, guys. Ya, seperti itu. Kita rapiin dulu deh. Oke, selesai. Nah, sekarang gimana caranya ngitung uang muka? Karena uang muka itu adalah persenan, di sini persenan uang muka adalah 40%. Jadi cara ngitung uang muka itu seperti ini rumusnya. Sama dengan yang total biaya sewa karena mau kita persenkan jadi uang muka, kita ambil di sini. Jadi C4 dikali, ingat guys, dikali lagi. Kemudian karena kita ngitung persenan uang muka juga, kita harus menggunakan dolar. Dolar dari B dolar 2. Kemudian kita kali lagi 12 karena per tahun. Seperti itu. Maka hasilnya 57.600 rupiah. Kita tarik ke bawah karena hasilnya sama. Kemudian seperti itu. Nah, sisa pembayaran ini adalah yang paling mudah karena sisa pembayaran dari uang muka dan total biaya sewa. Nah, cara menghitungnya itu ini uang muka dikurang total biaya sewa. Gimana caranya? Gampang dong, jelas. D4 berarti. D4 dikurang sama total biaya sewa C4. Seperti ini. Maka hasilnya 45 juta. Kita drag ke bawah. Jadi deh. Easy kan guys? Oke, kita namain ntar aja. Kita lanjut ke bunga berarti ya. See you guys there. Oke, kita sekarang balik lagi di bagian bunga. Di sini ada tabel mengenai laporan pembayaran PT Prima Motor. Di sini ada pokok pinjamannya, ada jangka waktu per bulan, ada bunganya juga. Di sini persenan bunganya. Untuk menghemat waktu kita lanjut aja biar cepet.
Gimana cara rumusnya? Yaitu ini pokok pinjaman yang pertama A7 dikali, ingat dikali jangka waktu per bulannya 1 dikali lagi sama yang persenan 12. Hasilnya segitu. Nah, karena jika kita lihat ya, nih kita drag, dia nggak bakal bisa karena value. Di sini perubahan dari angka-angkanya kita harus manual. Jadi kemungkinan untuk bisa di dragnya itu nggak bisa. Makanya kita mau nggak mau harus manual per ininya, perumusannya. Jadi kita speed up aja ya guys. Oke, sini udah jadi semua. Karena kalau tadi di drag tuh kayaknya nggak bisa deh, soalnya jadinya berubah semua yang huruf A-nya. Dia justru malah ngikutin yang kiri-kirinya, makanya harus manual. Oke, jadi gitu aja sih sebenarnya gampang, easy. Ini udah benar belum? Oh ini B, sorry. Berarti ini kita ganti A dulu guys. Nah, baru benar. Oke, nggak ada yang keliru, mantap. Untuk rumus yang ini seperti itu ya guys, dikali-kali aja. Kalinya main ini. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. See you guys in the next slide. Bye-bye. Oke teman-teman, sekarang balik lagi ke bagian nilai. Nah, di sini ada tabel daftar nilai ujian SMA Huda Buana tahun pelajaran 2003 sampai 2004. Di sini ada nama-nama siswanya, nilai agama, bahasa, dan TIK. Kemudian kita akan mencarikan rata-rata keterangan dan predikat. Gimana rumusnya? Karena rata-rata adalah dasar sama dengan average. Average dalam kurung kita tarik dari yang agama sampai TIK. Nah, habis itu kita enter saja. Udah ada kan? Kita drag sampai bawah seperti biasa karena ini adalah rumus dasar. Nah, gimana cara hitung keterangan? Nah, keterangan ini susah dia hitungannya. Jadi ada rumus tersendiri. Gimana? Sini. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, karena rata-rata itu ada di bagian E6, kita tulis E6 yaitu sama 76. Pokoknya lebih dari 76 itu tuntas. Kalau kurang dari 76 itu remedial. Nah, sekarang kita enter. Karena dia rata-rata di atas 81, makanya dia tuntas. Sekarang kita drag sampai bawah. Nah, remedial tuntas. Karena 75 itu di bawah 76, maka remedial. Dan 70 di bawah 76 juga. Nah, gimana cara predikat? Predikat itu seperti di rapot ya gitu pokoknya. Oke. Lanjut.
Ke predikat kita copy paste yang udah ada di bawah ini. Seperti biasa E7. E7 itu ada di situ. Berarti harusnya kita ganti E6 ya, guys. Sorry. Iya, E6. Soalnya dia ada di slot E6. Slot di sel. Nah, ya udah begini. Di atas 100 itu istimewa, di atas 70 itu baik, dan di bawah 70 itu cukup. Nah, tinggal kita enter. Maka dia di atas 70 dikatakan sebagai baik. Kita drag aja ke bawah. Nah, karena di atas 70 semua, maka predikat mereka semuanya baik. Di sini ada keterangan untuk tuntas remedial, dan di sini ada rumus untuk predikat. Kita lanjut ke bagian karcis. See you guys on the other. Ya udah, lanjut aja lah. Oke, balik lagi kita sekarang di bagian karcis. Di sini ada Presiden Theater, Jalan Jenderal Sudirman, sekian sekian sekian. Di sini ada daftar hasil penjualan karcis. Sini kita akan membahas tentang jenis film, harga karcis, hasil penjualan, pajak tontonan, bonus karyawan, dan penjualan bersih. Di sini sudah saya tulis semua rumus-rumusnya. Oke, sekarang kita akan bahas jenis film. Karena sebagaimana di dokumen terbilang bahwa kode film pertama itu nasionalis dan yang kedua itu barat, kemudian yang ketiga adalah Mandarin. Di sini di setiap tabel ada tersedia kode-kode filmnya. Maka rumus yang harus dilakukan adalah seperti ini. Karena A5 adalah kode filmnya, maka dia harus dijadikan patokan sebagai A51 nasionalis, if A52 barat, if A53 Mandarin. Nah, kita copy bagian dari sama dengannya aja. Kita langsung copy di bagian jenis filmnya. Set. Nah, dia jadi nasional. Kenapa? Karena kita tulis rumusnya if A51 nasional. Di sini kode filmnya adalah nasional. Sekarang biar gampang kita tarik aja ke bawah. Set. Nah, kan seperti gimana tuh? Benar tuh. A3 Mandarin, A3, A5. Nah, sekarang kita akan nulis harga karcis. Di mana di dokumen menjelaskan bahwa karcis itu untuk film nasional atau A itu 9.500, untuk kode film 2 adalah 11.000, dan kode film ketiga adalah 15.000. Oke, kita langsung aja harga karcis. Nah, sini kita copy juga sama. Set. Nah, langsung paste aja. 11.000. Karena kenapa? Jenis karcis B itu harganya 11.000, sebagaimana film nasional. Nasional, sorry. Barat. Jadi kita scroll aja ke bawah. Nah, dia akan menyesuaikan sendiri. Ini kita rapihin dulu deh sebentar. Hop. Nah, kemudian ada hasil penjualan. Hasil penjualan ini dihitung dengan mengurangkan D5 kurang E5, yaitu harga karcis dengan jumlah karcis terjual. Oke, kita copy paste lagi. Set. Nah, berarti hasil penjualan itu 10.588. Kita scroll ke bawah, rapihin lagi. Dah. Kemudian ya benar. Loh, tar kok bisa 11? 412 11.000, 412 11.000. Astagfirullah, ditambah ternyata. Oke, back out. Kita ulang dari yang sana. Nanti dari situ. Oke, kemudian ada hasil penjualan. Gimana cara ngitung hasil penjualan? Yaitu D5 ditambah E5. Langsung aja kita copy paste. D5 itu berarti harga karcis ditambah jumlah karcis terjual. Kita langsung copy. Nah, hasil penjualan berarti 11.412. Langsung kita drag ke bawah. Nah, tersusun dengan rapi. Nah, kita akan memasangkan pajak tontonan. Nah, seperti di dokumen, pajak dari tontonan itu 20%. Maka yang harus kita lakukan adalah 20% dikali F5. F5 itu hasil penjualan 11.000 misalnya. Oke. Kita copy lagi. Set. Nah, jadinya 2.282,4.
Kita scroll, tarik lagi ke bawah. Sip, kita rapin lagi. Kemudian ada bonus karyawan sebagaimana yang ada di dokumen juga, bonus karyawan itu sebanyak 5%. Kita sama seperti pajak tontonan, kita ulangi lagi. Tarik ke bawah. Nah, rapihin lagi. Nah, penjualan bersih itu pengurangan dari F5, G5 dan H5 yaitu hasil penjualan, pajak tontonan dan bonus karyawan. Kita copy paste lagi. Set. Nah, rapihin. Oke, untuk bagian presiden teater sudah selesai. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. See you guys there. I'm so. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian buku, teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Set, 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 set. Oke. Sekarang kita ke bagian tabel sewa buku. Di sini ada nama penyewanya, kode bukunya, jenis buku, lama pinjam, sewa hari, biaya sewa. Nah, di sini ada tabel buku dan kode buku sekian-sekiannya. Ini kita pakai ini ya, VLOOKUP dan HLOOKUP. Tapi kayaknya kita pakai HLOOKUP aja deh. Nah, gimana caranya kita nyari HLOOKUP untuk jenis buku? Jadi teman-teman di sini kan ada dua tabel. Nah, dua tabelnya ini kita jadikan kerumus HLOOKUP. Nah, untuk mencari apa jenis buku dari tabel yang sudah dituliskan. Jadi kayak misalnya jenis buku ini kodenya B. Nah, kode B itu fisika, berarti di sini jenis buku harus fisika dengan rumus HLOOKUP. Gimana caranya? Seperti biasa, sama dengan HLOOKUP dalam kurung. Karena di sini kodenya sudah kita terima yaitu di sel C3, kemudian koma dari C7 sampai E8. Jadi kita tarik aja sampai sini. Gimana cara shortcut biar langsung dolar? Kita tulis F4. Nah, kalau udah jadi gini, kemudian kita kasih karena ada dua tabel, kita kasih koma 2,0 dalam kurung. Kemudian kita enter. Nah, kita udah dapat jenis buku fisika. Nah, gimana sebagaimana faktanya dari tabel buku yang di bawah ini, B itu fisika. Ya udah tinggal kita drag aja. Nah, A itu kimia benar. Oke. Kemudian gimana caranya kita sewa hari? Sewa hari dari nama penyewanya. Sewa hari sama. Di sini kan udah ada ditulis sewa hari tabel buku A kimia 100 175. Nah, jadi penulisan rumus dari sewa hari itu sama, kita menggunakan HLOOKUP. HLOOKUP dalam kurung. Karena kita menggunakan kodenya juga, jadi C3 koma dari sama kayak tadi, cuman kita sampai bawah sini. Nah, di drag aja, di drag nyampe E9. Udah, seperti biasa kita F11, F4. Nah, kita koma 3. Sekarang koma 3 soalnya ini udah masuk ke tabel yang ketiga. Koma 0 dalam kurung. Nah, sewa hari dari fisika itu 100. Kita drag ke bawah, 100 sama 100. Biaya sewa itu perkalian dari sewa hari sama lama pinjam. Jadi caranya sama dengan karena sewa hari itu F3 dikali E3. Nah, jadi 1200. Kita drag aja ke bawah. Oke, baik. Untuk bagian sheets buku sudah selesai. Mari kita lanjut ke bagian mobil. See you guys there. Oke, balik lagi kita sekarang ke bagian sheets 8 yaitu mobil. Di sini ada nomor, nama penyewa, kode mobil, jenis mobil, lama sewa, tarif per jam, biaya sewa, diskon, jumlah bayar. Kemudian ada tabel jenis mobil untuk kita pindahkan ke atas menggunakan rumus VLOOKUP karena vertikal. Kode mobil, jenis mobil, tarif per jam sama diskonnya. Karena diskon kita udah menemukannya. Lama sewa juga udah, kode mobil udah, nama penyewa udah. Nah, gimana caranya kita pindahin jenis mobil ini bawah ke atas? Yaitu dengan menggunakan vertical lookup, VLOOKUP. Dalam kurung, ini pembelajaran baru guys. Jadi ada rumus kita tambahin left, soalnya di kiri. Jadi kita membutuhkan kode mobil yang ada di kiri. Caranya gimana? Kita tulis VLOOKUP dalam kurung, left dalam kurung, sel yang kode mobil. Ini C3.
kemudian koma 2 dalam kurung. Kemudian kita koma lagi B9 karena B9 itu kode mobil yang A1. Nah, kemudian kita B9 sampai dengan C11. Nah, jadi jenis mobilnya sampai bawah sini aja sampai BMW. Oke, terus kita komain 2 dalam kurung. Nah, karena kenapa 2? Karena ini tabel kedua. Kita enter. Karena kita mendapatkan kijang di jenis mobil A1 seperti yang bagaimana tabel di bawah. Kita drag aja sisanya. Sip. Oke. Oh, ini salah berarti nih. Sebentar. C12 ini oh iya ada malfunction guys. B9 oke, B9. Nah, baru dapat Feroza. Ngebug coy. Nah, oke kita lanjut ke tarif per jam. Nah, sekarang tarif per jam sama. Karena ini currency, kita tambahin dolar aja. Jadi sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP, tapi sekarang nggak pakai left ya guys. Terus tulis C3. C3, ini B9 sampai E11. B9 sampai 11. Nyampe diskon. Kita F4. Nah, jadi dolar semua. Kemudian dari yang F11 itu kita komain 3. Komain 3 koma true. Nah, kita harus tambahin true ya kalau misalnya di tarif kita yang dalam kurung kita enter. Oh, kok gini? Nah, kita pindah sheet dulu. Nah, tinggal kita drag deh. Set. Nah, jadi yang berubah cuma C pertama. Nah, kemudian gimana caranya kita dapat biaya sewa? Biaya sewa itu cuma perkalian. Jadi sama dengan F3, F3 yaitu tarif per jam dikali sama E3. E3 itu lama sewa. E3. Nah, jadi 400.000. Kita drag aja ke bawah. Nah, sekarang ada jumlah bayar. Di sini agak sedikit sulit karena rumusnya ya complicated. Langsung aja. Gimana caranya? Kita get G3 dulu. Soalnya G3 itu kan biaya sewa. Ini jumlah bayarnya. Jadi G3 dikurang dalam kurung G3 lagi dikali mana kali dikali dalam kurung VLOOKUP. Soalnya kita menggunakan sama yang ini, yang tabel jenis mobil. VLOOKUP dalam kurung masih C3. Masih C3. Kemudian koma B9 sampai E11 lagi. Ditarik lagi. Kita dolarin menggunakan F4. Nah, terus koma 3. Nah, karena itu terdapat 3 dalam kurung 1, 2, 3, maka di akhirnya juga kita perlu 3 dalam kurung seperti ini. Yang enter. Nah, hasilnya sekian. Kita drag aja ke bawah. Oke. Nah, gini benar. Oke. Sekian untuk yang mobil, kita lanjut ke kendaraan. See you guys there. Oke teman-teman, sekarang kita di sheet 9 yaitu sheet terakhir. Saya akan menjelaskan mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP lagi. Di sini ada jasa sewa mobil eksekutif, laporan biaya Juni tahun 2008. Oke, langsung aja. Gimana cara kita nyari merek kendaraan? Nah, merek kendaraan itu kita menggunakan VLOOKUP. Nah, kita tulis VLOOKUP. Nah, kalau misalnya kalian ngerti rumus left, right, sama mid, ini bakal menggunakan rumus left, right. Gimana caranya? Kita tulis left. Soalnya kita menggunakan kata yang di sebelah kiri. Kemudian kita tulis left dalam kurung, ambil yang ini kode kendaraan, koma 2 kita dalam tutup kurung. Kenapa 2? Soalnya kita ngambil huruf kedua yang pertama di bagian kiri yaitu ZA. Nah, kemudian kita kasih koma lagi. Koma kita tarik yang dari sini sampai bawah sini. Nah, kemudian kita kasih F4 seperti biasa, F4. Kemudian kita komain 2 soalnya di tabel kedua dalam kurung. Dan kita mendapatkan Mercy. Seperti bagaimana kode kendaraan di sini adalah ZA yaitu Mercy. Untuk mudahnya kita tarik lagi seperti bawah.
Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke tahun kendaraan. Nah, cara ngitung tahun kendaraan itu sama seperti merek kendaraan, yaitu VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP. Oke, dalam kurung kita menggunakan mid sekarang. Soalnya indikator dari kode kendaraan yang ini BS1 CS CE2 itu adalah kata yang kedua, mid. Kemudian kita tulis dalam kurung, kita ambil yang di sini. C4. C4 karena mid itu agak ribet ya. Jadi mid itu harus 2. Kita ngambil angka apa berapa angkanya? 3. Kita ambil berapa angka dari ke tengah? 3. Oke. Kemudian kita kasih dalam kurung. Habis itu koma kita yang dari sini kode kendaraan sampai tahun kendaraan. Kita kasih 4 set. Nah, habis itu koma 2. Habis itu dalam kurung. Satu aja. Nah, kita dapat tahun 2007. Kita tulis ke bawah. Set. Nah, 2007 itu BS1. Di sini BS1. Yap, betul sekali. Oke, lanjut ke jenis kendaraan. Jenis kendaraan kita menggunakan VLOOKUP lagi, cuman ke kanan, yaitu right. Kita tulis sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP dalam kurung right. Dalam kurung sama C4. Ini kita menggunakan indikator KTB, yaitu kode kendaraan yang di sini. Jenis kendaraan gini. Nah, dari situ kan C4,3. Nah, kita tutup kurung. Kita tarik indikator yang oh ya maaf. Koma. Lupa. Kita tarik yang di sini sampai minibus. Kemudian kita kasih F4 seperti biasa. Set. Oke, kepencet 4. Oh iya. Nah, terus kita kasih koma. Karena ini adalah tabel ketiga, jadi kita kasih 3,0. Tutup kurung. Set. Jenis kendaraan bus, Mercy, KTB. KTB, ya bus, betul. Kita drag ke bawah. Kurang 1. Nah, lanjut ke tarif hari. Nah, ini lumayan susah karena lookup. Dalam kurung, kok dalam kurung? Sama dengan nah, sama dengan lookup. Kita menggunakan horizontal lookup. Lookup kemudian dalam kurung dari yang ini bus lookup. Lookup, koma kita ambil yang di sini guys. Nah, itu kita kasih seperti biasa F4. F4 mana F4? Nah, ini. Nah, jadi F15. Kemudian karena itu ada di tabel Q2, kita kasih 2,0. Tarif per hari adalah 5 juta. Sekarang kita tarik ke bawah. Apakah benar bus 5 juta? Iya, betul sekali. Lanjut ke tarif sewa. Nah, tarif sewa ini cuman perkalian aja biasa. Jadi yang lama sewa ini dikali sama tarif per hari. Hasilnya 25 juta. Drag lagi ke bawah. Set. Nah, potongan itu kita tulis yang ini sama dengan sama perkalian juga dikali 0,1. Nah, dalam tutup kurung. Oh iya, my bad. Nah, potongannya itu 2.500.000. Kita drag ke bawah. Nah, sekarang yang dibayar. Kita tulis sama dengan yang potongan dikurang dengan ini tarif sewa. Hasilnya sekian. Nah, sekarang kita drag lagi ke bawah. Oke, jadi semua rumus dari Excel kesimpulannya susah. Tapi kalian akan mengerti sebagaimana kalian akan melakukannya. Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dari tutorial dari saya, Muhammad Raffi dari kelas 10.4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys next time.